Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Rombongan polisi di Kabupaten Kepulauan Yapen diserang KKB, seorang warga tewas. Terlibat dalam sindikat penyelundupan narkoba, 2 warga Papua Nugini diringkus polisi. Rayakan kemenangan Argentina, ribuan pendukungnya konvoi keliling kota Merauke. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Kepulauan Yapen Rabu kemarin menembak rombongan polisi saat akan membuka blokade jalan Trans Yapen Saubeba. Aparat dan KKB sempat terlibat kontak tembak selama 1 jam. Polisi ditembaki KKB dari arah perbukitan. Kekurangan personel membuat polisi mundur. Dalam penyerangan tersebut, 2 mobil dinas Polres dibakar. Polisi yang kembali ke lokasi mendapati seorang warga tewas. Korban adalah warga yang saat kontak tembak terjadi sedang berada di lokasi. Diduga korban terkena peluru KKB. Ketika tiba di sana, tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan tembakan dari arah ketinggian bukit menuju rombongan di mana anggota Polres Yapen mendatangi TKP. Akhirnya terjadi kontak tembak, sembari rekan-rekan kami mencari posisi yang aman. Ya, kontak tembak ini kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian 4 diantaranya mencari posisi yang lebih strategis untuk mengontak, melaporkan peristiwa ini ke Polres, sehingga dapat signal dan melaporkan tentang peristiwa kontak tembak di kilometer 1. Kemudian rekan-rekan dari Polres segera melakukan APP dan melakukan penebalan di sana. Namun setibanya di lokasi, kontak tembak ini sudah tidak terjadi lagi. Bahkan di mana kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran terhadap 2 unit mobil yang dikendarai oleh rekan-rekan kami yang akan membersihkan lokasi. Peristiwa kontak tembak ini tidak dapat dipungkiri karena posisi kelompok kriminal bersenjata ada di ketinggian dan rekan-rekan kami berupaya untuk melakukan pembalasan karena tempat dan posisi kurang memungkinkan, tidak strategis dalam kontak tembak. Maka rekan-rekan kami mencari posisi yang lebih menguntungkan dan alhamdulillah seluruh anggota dalam keadaan selamat. Namun kita cukup sayangkan dari rombongan itu ada warga yang ditembak oleh KKB mengenai bagian punggung. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup aman. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang diduga langsung melarikan diri ke Gunung Angkai Serah. Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen. Polres Deyai menangkap 11 orang yang diduga terlibat pembakaran pasar Wagete. Mereka diduga memprovokasi dan ikut membakar sehingga puluhan kios hangus dilalap api. Saat ini polisi masih mendalami peran para pelaku untuk mengetahui peran masing-masing. Polisi setempat telah mengamankan 11 warga yang saat ini sedang didalami dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Ya. Untuk korban 4 yang kemarin awal kita dapat informasi 2, ternyata ada 4, 1 anggota TNI dan 3 warga, termasuk ada 1 yang kena luka bakar.
semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah di Kabupaten Nabire untuk perawatan lebih intensif karena kondisi rumah sakit di Nabire lebih bagus. Mudah-mudahan semua korban dapat terobati dengan baik, dengan cepat, dan bisa segera sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Namun dapat kami pastikan kemarin ya tidak ada korban yang meninggal dunia. Baik isu yang teriak-teriak mungkin ada beredar video pas terjadi pembakaran sengaja kelompok-kelompok tertentu memprovokasi situasi. Senin lalu puluhan kios dan rumah di Pasar Wagete, Kabupaten Deyai dibakar sekelompok warga yang mengamuk. Api dengan cepat merembet dan membakar 50 kios yang dibangun berdempetan. Kejadian bermula ketika salah satu warga membeli pakaian. Ia mengeluh badannya gatal ketika mencoba pakaian tersebut. Keributan akhirnya terjadi antar pembeli dan penjual yang berujung pembakaran kios di pasar tersebut. Situasi di Kabupaten Deyai sudah kembali normal, namun aparat masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Arthur melaporkan dari Deyai, Provinsi Papua Tengah. Polresta Jayapura mengungkap kasus sindikat penadah motor dan barang yang diduga hasil curian lalu dibarter dengan ganja. Saat ini 2 pelaku warga negara asing dan barang bukti ganja seberat 500 gram sudah disita polisi. Sindikat ini sudah lama diendus tim Resmob Kota Jayapura. Kedua pelaku dibekuk di sekitar Pasar Dok 9 Distrik Jayapura Utara. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan kedua pelaku asal Papua New Guinea tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Mereka membawa ganja lalu sebagian ditukar barang hasil curian. Setelah tim Resmob Polresta Jayapura mendapat informasi bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan informasi penadahan barang curian dan juga tindak pidana narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan anggota dan berhasil diungkap 2 warga negara Papua New Guinea. Modus yang mereka lakukan yaitu mereka menerima barang curian. Di antaranya di hadapan rekan-rekan ada 8 sepeda motor, kemudian 1 unit motor laut merek Yamaha, kemudian genset, handphone, dan juga ada AC. Serta ditemukan di TKP itu ada 12 plastik bening yang setelah kita cek adalah narkotika jenis ganja. Kedua pelaku dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi mengungkap kasus pemerasan 8 orang wanita dengan modus menggunakan media sosial. Tim Buser Polres Merauke meringkus Rahmat yang berusia 21 tahun di rumahnya di kawasan Lampu 1 Merauke tanpa perlawanan. Berdasarkan laporan seorang mahasiswi, ia diancam pelaku yang akan menyebarluaskan foto dan video bugilnya yang sudah diedit. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang agar foto dan video tersebut tidak disebarluaskan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan dari 8 wanita yang menjadi korban, baru 1 orang yang ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000 agar foto dan video tersebut tidak disebarluaskan. Model tubuh ataupun wajah daripada wanita yang bisa menarik perhatian itu dijadikan bahan di akun palsunya. Setelah itu dia ajak berkomunikasi kepada korban dan mendapatkan nomor handphone. Setelah mendapatkan nomor handphone termasuk WhatsApp-nya,
dia bisa berkomunikasi langsung tapi dengan akun palsu, ya, dan berbicara secara media video di WhatsApp. Dari pembicaraan itu dia potong dan dia munculkan wajah wanita, tapi dia potong, ya, seolah-olah dia berbicara dengan wanita yang akun palsu ini, korban ini, ya. Setelah itu dia merekam, dia potong, dan itu dijadikan bahan untuk pemerasan. Polisi juga menyita 2 telepon genggam milik pelaku dan kartu ATM serta uang sebesar Rp300.000 yang merupakan uang hasil pemerasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Usai mengalahkan Kroasia 3-0, sontak ribuan pendukung tim kesebelasan Argentina di Merauke Rabu kemarin turun ke jalan dan melakukan konvoi merayakan kemenangan dengan berkeliling kota. Mereka bersorak-sorai kegirangan karena Argentina dipastikan masuk final dan berkesempatan meraih Piala Dunia. Ajang pesta Piala Dunia selama hampir sebulan menyita perhatian pecinta sepak bola di Merauke. Konvoi kerap digelar sehingga membuat aparat kepolisian kerepotan mengatur karena khawatir menyebabkan kemacetan. Konvoi bergerak mengitari jalan protokol seperti Jalan Mandala, Jalan Trikora, Jalan Brawijaya, dan berakhir di Taman Kapsul Merauke. Piala Dunia beberapa hari lagi akan berakhir. Perhelatan ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga Merauke dan ini menunjukkan sepak bola merupakan olahraga paling digemari di tanah Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berbagai jenis pernak-pernik dan aksesoris Natal saat ini mulai marak dijual di sejumlah toko di Merauke. Tahun ini warga Merauke sudah bisa merayakan Natal dengan sukacita, berkumpul bersama keluarga dan kerabat, semenjak dibatasi karena pandemi COVID-19. Tidak heran mereka mulai memburu aksesoris dan hiasan Natal agar perayaan Natal menjadi lebih semarak. Seperti terlihat di salah satu toko yang khusus menjual pernak-pernik Natal di Jalan Raya Mandala. Pernak-pernik dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp400.000. Kalau yang untuk dijual Tananda, mungkin sekitar 15 ribuan, 10 ribu ada. Nah, kalau termahal itu apa, Ci? Kalau termahal sih kita ratusan ya, mungkin sekitar 400. Apa itu jenisnya? Jenisnya hiasan, masih hiasan gitu ya. Itu untuk, tapi yang saya bisa pastikan adalah di sini barang-barangnya baru, barang-barangnya baru semua. Jadi kan barang-barang ini kan kalau disimpan kan tidak bisa lama juga ya, 2 tahun kan, kadang-kadang sudah rusak barangnya, sudah jelek. Kalau orang Jawa bilang sudah getas gitu. Ya. Ci, sini slinger-slinger. Oh, slinger ini ya. Ini banyak peminatnya nih. Banyak peminatnya karena harganya juga miring, ya. Bersaing. Gitu. Ci, untuk daya beli masyarakat sejak bukanya ini gimana? Daya beli saya masyarakat? rasa cukup baik. Cukup baik. Cukup baik saya rasa. Natal tahun ini juga disambut gembira para pedagang aksesoris dan pohon cemara. Mereka berharap omset mereka bertambah setelah selama 2 tahun terpuruk akibat pandemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan adat, serta pemerintah daerah dan KPU Merauke melakukan uji publik penetapan daerah pemilihan atau dapil untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Ada 2 opsi yang diajukan KPU ke publik, yakni penetapan dapil dibagi menjadi 4 dapil, atau opsi kedua berpacu pada dapil pada pemilu sebelumnya, yaitu 5 dapil. Sebagian peserta cenderung memilih opsi kedua, yakni 5 dapil. Terkait dengan penataan dapil ya, yang sudah kita mulai proses awalnya dari tanggal 14 Oktober 2022 yang lalu dengan diterimanya DA-2 ya dari Kemendagri kepada KPU ya, proses penataan dapil ini sudah jalan. Sampai dengan hari ini KPU Kabupaten Merauke melakukan uji publik terkait dengan rancangan usulan penataan dapil yang sudah kami buat sesuai dengan tahapan dan jadwal ya. Untuk uji publik ini sebenarnya
sesuai regulasi itu dilaksanakan paling banyak 3 kali. Namun untuk kami KPU Kabupaten Merauke, kami berharap bisa dilaksanakan hari ini 1 kali. Dan memang puji Tuhan, alhamdulillah hari ini uji publik hari ini kita bisa mendapatkan mencapai kesepakatan ya dari masukan dan tanggapan dari peserta uji publik terkait dengan rancangan yang kami ajukan. Ya, ini ada 2 rancangan ya. Yang pertama, rancangan pertama ini kami tetap memperhatikan prinsip kesinambungan. Artinya rancangan pertama ini adalah berdasarkan rancangan pada pemilu terakhir atau pemilu 2019. Nah, kemudian rancangan yang kedua ini terdiri dari 4 dapil ya. Saat ini Merauke sudah ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di Timika masih stabil. Pasalnya stok ayam masih banyak dan pedagang enggan menaikkan harga. Saat ini harga ayam potong dijual Rp38.000 per ekor, sementara untuk 3 ekor ayam potong berukuran sedang dijual Rp100.000. Untuk ayam potong berukuran besar, harganya Rp75.000 per ekor. Sementara naik. Per kilo, Pak. Oh, dihitungnya Bu. Kalau yang 0,7 per ekor. 5.300. Kalau untuk yang daging ayam didatangkan dari mana? Surabaya. Tersebut. Lokal cuma ayam hidup saja. Kalau ayam aku dari Surabaya semua. Untuk stoknya masih banyak. Saya itu 38. Oh, yang besar, yang kecil. Ayam potong yang dijual di Timika rata-rata didatangkan dari Surabaya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan telur ayam di Merauke melonjak. Warga berharap stok telur mencukupi karena bila berkurang maka dipastikan akan naik. Ketua Asosiasi Peternak Ayam Telur Merauke, Thomas Kimko, menjamin pasokan telur ayam aman dan ia meminta warga tidak perlu khawatir. Menjelang momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru, berdasarkan pantauan kami sampai dengan hari ini bahwa kondisi ketersediaan telur di Kota Merauke secara khusus masih relatif aman-aman dan dipastikan pasti aman. Nah, itu terbukti bahwa sampai dengan hari ini stok saya di rumah masih posisi aman. Dengan populasi kita sebagai peternak-peternak yang di bawah 10.000. Ya. Sementara teman-teman yang populasi sebagai penyangga di atas 10.000, berdasarkan pantauan kami juga di stok mereka masih relatif aman. Untuk saat ini kira-kira untuk telur setiap harinya bisa diproduksi berapa banyak, Pak Thomas? Dengan total produksi kita rata-rata setiap harinya itu kita bisa kurang lebih 200.000 butir setiap hari. Setiap hari ya. Seperti itu. Jadi secara ketersediaan cukup ya. Pikir masih cukup. Saat ini produksi telur dari 35 peternak ayam di Merauke mencapai 200.000 butir per hari. Sementara permintaan telur ayam menurun, diperkirakan sekitar 100.000 butir tiap hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Merauke bersama lembaga penyangga sembako seperti Bulog, Perbankan, dan Disperindak menggelar pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru. Pasar murah digelar di Taman Mandala Merauke agar warga bisa membeli kebutuhan Natal dan Tahun Baru dengan harga murah. Barang yang dijual di pasar murah antara lain beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng. Jelang momentum Natal dan Tahun Baru, Nataru, pemerintah mengantisipasi kenaikan permintaan bahan pangan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggencarkan gelar pangan murah
atau GBM di seluruh daerah. Kegiatan GBM menjadi langkah aksi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan cukup signifikan dan berkontribusi pada kenaikan inflasi. Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) telah menyiapkan serangkaian kegiatan gelar pangan murah di sejumlah lokasi sampai dengan perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru ini. Pasar murah saat ini perlu lebih sering digelar pemerintah karena sejumlah harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.